Allah, besinya kata Ani Besti. Emang deh, Nikita Mirzani dalam kondisi apapun tetap aja jadi sorotan. Setelah divonis 4 tahun penjara, kini Nikita yang tengah bersiap dalam bandingnya kembali bikin gebrakan dengan unggahan di akun Instagramnya yang mencuri perhatian loh. Ya, sebuah villa mewah yang begitu megah dan elegan berada di Uluwatu, Bali miliknya kini terpajang di akun Instagramnya. Dominasi warna yang soft dengan interior yang kece dan homey banget bikin warganet yang melihat unggahannya tersebut ramai. Apalagi terletak di Uluwatu yang bisa ditafsir dengan harga yang sangat fantastis. Selain itu banyak yang memuji keindahan villanya. Namun masih ada juga yang menyinggung perihal dugaan kasus pemerasan Nikita, dan ada juga warganet yang menduga kalau RG dan FS panas cenah ngelihatnya. Hal tersebut terlihat dalam banyaknya komen warganet yang mengisi kolom komentar dari video unggahan Nikita tersebut, Besti. Nah, bicara perihal mahal, Besti, ramai di sosial media tentang seorang warganet yang seraya menobatkan Nikita sebagai terdakwa termahal di tahun 2025 cenah. Bukan tanpa alasan, warganet itu pun menyebut kurang lebih hingga 9 poin alasannya mengapa menobatkan Nikita sebagai terdakwa termahal pada tahun 2025. Hingga ia pun memberikan pesan agar jangan sampai berkasus, sekaligus diduga menyinggung BPOM atas dugaan pengusaha-pengusaha nakal cenah. Meski mengaku belajar hukum dari kasus Nikita selama 1 tahun mengikuti sidang hingga vonis, namun ia pun tetap meminta agar Nikita mengambil pelajaran dalam bersosial media dan menjaga sikap. Meskipun ia yang merasa kagum dengan Nikita yang berani mengungkapkan banyak hal, tetap mendoakan agar adanya mukjizat untuk Nikita agar bisa bebas dan kumpul dengan keluarganya lagi. Terdakwa termahal di tahun 2025 jatuh kepada Nikita Mirzani. Kenapa? 1. Jadi tersangka secepat kilat. 2. Pasal banyak berubah. 3. Penjagaan sangat ketat saat sidang. Pasti menghabiskan biaya yang cukup banyak. 4. Terkuak mafia skincare. Bener nggak? 5. Yang pasti terkuak juga perjudolan. Yang keenam, terkuaknya mafia hukum. Yang ketujuh, terkuak jaksa-jaksa berkasus. Tanpa adanya kasus ini, kita nggak akan pernah tahu. Bener nggak? Kasus terenggiling, kasus Riko anaknya Pak Alek. Apalagi ayo, yang tahu boleh tulis di kolom komen. Terus, yang ke-8 masih ada nih, yang dilaporkan sekarang balik melapor dengan tuntutan 244 miliar. Menyala nggak tuh? 9. Ditahan karena TPPU, disidang karena pemerasan, dan divonis karena ITE. Emang benar-benar wanita Amazon. Dari sini kita bisa melihat dan dapat pelajaran banyak betapa bobroknya hukum
Yang ada, hukum hanya berlaku buat orang-orang yang punya duit. Kalau kamu nggak punya duit, kamu punya masalah, kamu bolak-balik lapor ke polisi, nggak akan diproses. Karena lawan Nikita Mirzani memang punya duit dan punya power, secepat itu menjadi tersangka. Aku yang sebelumnya nggak tahu tentang hukum, nggak suka nonton sidang-sidang itu. Sidang pertama yang aku ikutin dulu kasusnya Jessica Wongso, si Cafe Sianidas, terus Verdi Sambo, dan sekarang ini. Kasus Nikita Mirzani aku ngikutin dari awal sampai sekarang. Dan setelah selesai, setelah vonis, baru aku bikin VT. Walaupun aku banyak banget belajar di situ. Ternyata hukum di Indonesia seperti itu. Dan kita sebagai orang awam, jangan sampai kita berkasus kalau kita nggak punya duit, kalah sama duit. Terus buat apa ada instansi-instansi yang seperti BPOM, ya, dimana efek jerahnya buat pengusaha-pengusaha yang nakal. Contohnya kalau mereka sudah jual produk nggak ada BPOM-nya, nggak ada izinnya, mereka masih bebas menjual, itu nggak ada jerahnya. Jadi bakal akan tumbuh banyak pengusaha-pengusaha yang nakal kalau tetap dibiarkan. Sekarang NM yang bersuara berkoar-koar dikurung, dan pengusaha-pengusaha yang culas, pengusaha-pengusaha nakal tetap bebas berjualan. Sungguh nggak adil. Itu pesan buat kita semua, ya. Kita harus menjadi orang yang lebih berhati-hati, dan buat NM juga ini suatu pelajaran yang sangat-sangat berharga. Kita semua di sini belajar tentang hukum, kita semua di sini belajar tentang cara menggunakan sosial media dengan baik. Jangan asal nyablak, bener nggak? Jaga sikap, jaga adab, dan jaga tata krama kita. Aku yang tadinya bener-bener nggak ngerti tentang hukum Indonesia, sekarang aku jadi tertarik untuk belajar itu. Terima kasih sudah nonton video ini. Semangat untuk Nikita Mirzani. Semoga mukjizat itu akan terjadi dan dia akan segera bebas kumpul dengan keluarga. Kita semua pendukungnya, ayo kita sama-sama berdoa dan mendoakan dia yang terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Salam sehat dari Jerman. Dadah. Perihal kebebasan yang ternyata tidak sesuai prediksinya memang sudah diterima sama Nikita Besti untuk menghormati keputusan hakim. Namun gak berarti ia berdiam diri. Seperti diketahui, Nikita tengah mempersiapkan upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan banding. Meskipun Julianus, kuasa hukum RG, berpendapat kalau sepengalamannya hal itu akan sia-sia, katanya Besti. Lalu bagaimana ya dengan upaya tim Nikita yang dikabarkan akan menyerahkan bukti dan fakta-fakta yang belum diserahkan dalam upaya bandingnya nanti? Hak dari terdakwa, ya kami tidak bisa mengomentari terlampau jauh. Ya silakan aja melakukan upaya banding. Karena apa? Karena dia kan merasa mungkin bahwa tentang putusan majelis hakim pada tanggal 28 Oktober kemarin belum berkeadilan, belum berkepastian hukum, dan belum berkemanfaatan terhadap dirinya. Ya silakan saja. Ya, tetapi sebagaimana yang kami sampaikan tadi, menurut pengalaman kami, hal-hal yang sudah terbukti unsurnya secara terang benderang, kemudian alat buktinya telah bersesuaian satu sama lain, adanya kemudian mens rea yang sudah terbukti dengan secara terang benderang, saya pikir itu adalah usaha yang sia-sia. Itu menurut pengalaman kami, ya seperti itu. Nah itu bagus, ya. Jadi bagus. Jadi karena persidangan ini kan sebenarnya dalam hukum pidana itu adalah mencari kebenaran material gitu. Nah artinya apa? Terhadap apa yang disampaikan oleh pihak terdakwa Nikita Mirzani tentang bahwa akan disajikan bukti-bukti yang baru, alat bukti yang baru, nah, itu memang hal yang bagus sebenarnya. Tetapi yang perlu kami ingatkan bahwa tentang alat bukti yang telah disajikan dalam persidangan kemarin, yang sudah terungkap dalam fakta-fakta persidangan, salah satunya itu adalah merupakan alat bukti elektronik. Ya, alat bukti elektronik ini yang diperoleh dari hasil ekstraksi digital forensik keempat handphone yang dilaporkan oleh klien kami. Ya dari situ kan ada satu
proses tahapan scientific investigation crime. Jadi situ adalah bukti yang sangat ilmiah gitu. Jadi kalau kemudian ada bukti-bukti yang lain yang dapat mempertentangkan bukti ilmiah sebagaimana alat bukti elektronik yang disajikan oleh penuntut umum, ya silakan, nggak ada masalah. Tetapi kalau bukti ilmiah itu kan harus dilawan dengan bukti ilmiah, karena nggak boleh juga kan bukti ilmiah dilawan dengan omong-omong. Nanti kan itu majelis hakim tingkat tinggi dan kasasi akan menolak itu dan tidak akan mempertimbangkan. Ya lawanlah bukti ilmiah dengan alat bukti ilmiah, seperti itu. Anyway, Besti, kalau sebelumnya dikabarkan seseorang berinisial O juga akan dilaporkan kubu Reza Gladys setelah putusan pengadilan. Dalam wawancara Zoom-nya bersama tim Ray-Ban Entertainment, Julianus justru mengatakan kalau dari komunikasinya dengan Reza sementara ini melalui telepon, kliennya belum memberikan keterangan secara terang benderang. Apakah ini berarti belum pasti ya, Besti? Lalu bagaimana tanggapan kuasa hukum DRO yang diduga merupakan seseorang berinisial O yang diisukan akan dilaporkan kubu Reza Gladys selanjutnya? Soal apakah kami sudah berkomunikasi, sudah melalui handphone ya, karena saya masih di luar kota. Tetapi terhadap ini kan kami harus secara serius untuk mendiskusikannya. Karena apa? Sebenarnya kan kembali juga terhadap sifat klien kami ini kan tidak mau sebenarnya membenci, mendendam dan sebagainya. Tetapi kami harus memberikan nasihat-nasihat hukum. Karena apa? Karena terhadap proses hukum dalam dakwaan terdakwa Nikita Mirzani yang sudah diputus kemarin, ada lagi perbuatan hukum pihak lain dan perbuatan hukum terdakwa Nikita Mirzani dalam gugatan perbuatan hukum. Ya seharusnya itu kan kami harus lakukan perbuatan hukum lagi. Jadi kemudian agar ini semakin menguat perbuatan hukum dari klien kami, maka kami harus melakukan perbuatan hukum terhadap orang lain yang terkait di dalam peristiwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan pada tanggal 28 Oktober kemarin. Ya seperti itu. Berarti dari respon dari Dr. Reza juga setuju pakai untuk membuat laporan. Ya, jadi kalau klien kami pada prinsipnya adalah tetap kepada satu pertimbangan yang objektif ya. Tapi kalau dari handphone kami berkomunikasi mungkin belum secara terang-benderang kami sampaikan. Nanti akan kita lihat apa respon beliau. Karena pada prinsipnya kalau beliau itu melihat hal-hal yang objektif, dia akan bersedia untuk melakukan perbuatan-perbuatannya. Tetapi kalau misalkan menurut dia ini tidak objektif dan itu mengarah kepada subjektivitas, ya seperti biasa sifat klien ini kan tidak akan mengindahkan itu. Ya, jadi kita tunggulah apa nanti pendapat dari Dr. Reza Gladys terhadap apa yang kami temukan melalui putusan majelis hakim pada tanggal 28 Oktober kemarin. Seperti itu. Ya Bang, pihaknya sudah tahu berapa banyak yang mungkin nanti akan dilaporkan oleh DRG. Ya jadi saya pikir ini kan bukan rahasia lagi ya. Ini kan sudah dapat kita konsumsi melalui SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Tinggal klik aja itu di kolom pencarian nomor perkara 362 atas nama terdakwa Nikita Mirzani. Ini bukan rahasia lagi, ini adalah menjadi konsumsi publik ya. Siapa-siapa orang yang terkait dan terlibat terhadap peristiwa tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Saya pikir ini tidak perlu kami sampaikan lagi di publik, bisa kita lihat. Tetapi soal kemudian apakah klien kami akan melakukan perbuatan hukum, itu yang tinggal kami tunggu nanti keputusan beliau. Seperti itu. Makanya saya bilang sama itu pengacara dokter RG ya, yang bicara tuh pengacara dia ya. Iya, pengacara dia. Suruh belajar hukum lagi, karena hubungan hukumnya nggak ada. Ketika dokter Oki tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia pertemukan, lalu apa yang mau dituntut? Kecuali kita kasih 100.000 ke 200.000. Itu namanya turut serta menikmati hasil kejahatan. Lalu apa yang kejahatan? Ingat, RG lebih kenal duluan Dr. Oki daripada Nikita Mirzani. RG itu lebih temanan dulu sama Dr. Oki loh. Makanya dia berani bertelepon WA Dr. Oki untuk bertemu sama Nikita Mirzani. Dan Dr. Oki tidak dalam kapasitas diundang untuk menerima duit tersebut atau menikmati hasil kejahatan. Kalau mempertemukan orang, apa itu kejahatan?
itu bukan suatu kejahatan. Jadi nggak usah lah bawa nama dokter Oki terus itu loh. Apa sih dendam kamu sama dokter Oki? Ya kan? Ini kan kita sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dokter Oki sampai hari ini kan masih terlapor. Kecuali polisi naikin dia sidik jadi tersangka mungkin. Oh ini faktanya kan dokter Oki belum pernah jadi tersangka, naik sidik aja enggak. Karena apa? Karena tidak cukup bukti bahwa dokter Oki adalah bagian dari kejahatan itu. Kalau bagian dari mempertemukan, iya. Yang tahu tentang pertemuan itu, iya. Tapi bagian dari menikmati kejahatan atau bagian daripada merancang kejahatan itu bukan. Itu bukan dia. Dalangnya sebenarnya RG sendiri. Kenapa? Karena dia yang berkali-kali hubung dokter Oki untuk bertemu sama Nikita Mirzani. Ada kok WA teleponnya, video call-nya lengkap. Ada di filenya dokter Oki kok. Kan saya pengacara dokter Oki, saya tahu persis kok dokumennya. Apa yang mau dibantah? Ini yang harus kita buka ke publik gitu. Maksud oknum O terlibat nih di dalam putusan itu gimana Bang? Oknum O itu bisa Oreo atau kita tidak tahu kan? Dia nggak mau menyebutkan secara jelas, cuma kamu dia kan guys tahu. Oh itu siapa? Oki atau siapa? Ini kalian semua tahu lah ini begitu orang lah. kan ngomongnya kan takut-takut itu loh. Apa sih yang ditakutin? Kalau orang tidak merasa bersalah, tidak mungkin tidak menyebut namanya, jemput aja. Ya kan? Bahwa dokter O itu terlibat, dokter O itu faktanya kan mudah. Polisi saya sampai hari ini tidak bisa tingkatkan status dokter O. Kenapa? Karena kurangnya alat bukti. Polisi bekerja berdasarkan alat bukti loh. Nah kalau saksi juga semua menyatakan dokter O tidak pernah menerima apa-apa, lalu ada petunjuk tidak ada, dokter O menyatakan bahwa dia mau minta duit sekian atau minta duit ke sini, nah. Yang ada RG yang berkali-kali berulang kali menghubungi dokter Oki untuk mau bertemu Nikita Mirzani. Itu fakta. Mereka tidak bisa bantai. Lo yang menghubungi siapa? Tiba-tiba dia jadi korban kan? Maka saya bilang pemerasan dengan pengancaman dan TPPO tidak mungkin terjadi. Yang ada hanya ITE. Kalau ITE saya yakinkan bahwa itu terbukti. Tapi kan ancaman hukumannya kan 24 tahun. Artinya 8 bulan atau 1 tahun divonis ya pulang, langsung pulang. Mungkin di PT mudah-mudahan seperti itu. Biar langsung kita langsung pulang. Soal nanti 4 miliarnya biar mereka berdebat di hukum perdata. Saling gugat-gugat di sana. Gak ada masalah itu. Yap Besti, emang segala tentang Nikita selalu jadi sorotan. Ditambah lagi, selalu ada aja gebrakannya. Yang semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya Besti. Soal episode banding yang diduga bakal segera dibuka juga semoga semua mendapatkan keadilannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.